Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Husni, NIM 2018143084. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sampah dan cara pengelolaan sampah. Sampah adalah dapat diartikan sebagai benda yang sudah tidak digunakan lagi oleh makhluk hidup, sehingga sifatnya menjadi buangan. Jadi benda sisa yang dihasilkan oleh manusia, hewan, bahkan tumbuhan itu bisa disebut sebagai sampah yang tidak bisa digunakan lagi. Sampah juga didefinisikan sebagai material sisa dari rumah tangga dan produksi industri yang dibuang. Material sisa tersebut dapat berwujud zat padat, zat cair, dan zat gas. Jadi tidak jarang sampah seperti itu adalah bahan utama penyebab pencemaran lingkungan. Ada dua jenis sampah berdasarkan sifatnya, yaitu ada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik ini adalah material sisa yang dihasilkan dari bahan hayati, sehingga mudah terurai alami oleh mikroba. Sampah jenis ini sangat mudah membusuk dan biasanya berasal dari sisa makanan, kulit buah, sayur, daun, kayu, dan lainnya yang mudah terurai. Kemudian sampah anorganik. Sampah anorganik ini adalah material sisa yang dihasilkan dari bahan non-hayati, seperti bahan tambang atau bahan sintetis. Sampah jenis ini tidak mudah terurai atau membusuk. Contoh dari sampah anorganik ini ada seperti plastik, kaca, logam, keramik, dan lain sebagainya. Saya di sini menggunakan 3R atau metode 3R untuk bisa mengelola sampah dan mengurangi sampah di lingkungan hidup. Yang pertama itu ada reduce. Reduce adalah mengurangi sampah dan mengurangi pemakaian barang atau benda yang tidak kita butuhkan. Contoh reduce adalah memakai produk yang kemasannya bisa didaur ulang, mengurangi pemakaian produk sekali pakai, seperti mengurangi pemakaian tisu dan menggunakan sapu tangan, seperti mengurangi pemakaian kertas untuk berkomunikasi dan lain sebagainya, dan menggunakan alat elektronik lainnya. Kedua yaitu reuse. Reuse berarti memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak terpakai. Contoh reuse adalah upaya memakai kembali botol plastik atau kaca yang bisa digunakan kembali sesuai dengan fungsinya atau tidak. Seperti menggunakan kantong plastik berulang-ulang, memanfaatkan kertas kosong yang tidak terpakai untuk menulis. Kemudian ada recycle. Recycle adalah mendaur ulang barang. Kita bisa mendaur ulang sampah organik dan anorganik menjadi suatu yang bisa bermanfaat. Artinya mengelola material sisa menjadi produk baru yang mempunyai nilai manfaat, bahkan juga bisa menjadi nilai jual. Contoh recycle adalah membuat pupuk kompos dari bahan organik tadi, seperti dedaunan, sayur yang busuk, dan lain sebagainya. Membuat kerajinan dari bahan anorganik seperti rak buku dari kardus, ataupun kerajinan dari anyaman plastik yang bisa menghasilkan. Di sini saya ada memiliki beberapa jenis sampah. Yang pertama itu ada sampah kaleng, sampah plastik, sampah kaca yang tidak digunakan lagi, dan ada kemasan toples yang sudah tidak digunakan lagi.
Nah, untuk memanfaatkan lagi barang yang tidak terpakai ini seperti toples kosong yang hilang tutupnya dan botol kaca marjan yang sudah tidak ada lagi isinya. Nah, sangat mudah sekali kita bisa menggunakan sebagai penghias ruangan. Nah, di sini kita menggunakan tanaman yang bisa tumbuh dalam air. Nah, sangat mudah sekali, ini bisa dilihat. Nah, ini bisa juga dialihfungsikan sebagai penghias ruangan. Baiklah, di sini saya masih memiliki dua sampah lagi, yaitu ada sampah bekas kaleng susu dan sampah bekas botol plastik yang sudah saya bersihkan dan buang ujungnya. Nah, di sini saya akan membuat sampah kaleng ini menjadi lebih menarik dan bisa dipakai kembali. Saya menyiapkan bahannya ada gunting, isolasi yang berwarna hitam, kertas yang berwarna. Nah, kemudian kita tinggal memberi warna pada kaleng tadi agar terlihat lebih menarik. Nah, di sini saya menggunakan isolasi berwarna hitam agar bisa, menurut saya, bisa digunakan lebih menarik lagi. Nah, sangat mudah sekali, kita tinggal lem bagian bawah. Kemudian yang bagian atas. Nah, sudah bisa digunakan dan lebih menarik pastinya. Kemudian ada botol plastik. Nah, saya di sini menggunakan botol plastik ini untuk sebagai kotak pensil. Nah, bahan alatnya sama saja, saya menggunakan kertas warna. Nah, di sini saya juga sudah menggunakan isolasi hitam tadi. Nah, kita tinggal tempel. Seperti ini. Kemudian kita potong yang bagian atasnya. Nah, kemudian kita tinggal tempel bagian atasnya agar terlihat lebih rapi.
Nah, sudah jadi. Nah, dua barang sampah tadi bisa digunakan lagi dialih fungsikan. Yang satu bisa menjadi tempat menyimpan apapun, seperti bisa juga dijadikan seperti celengan. Kemudian dari botol plastik tadi bisa dijadikan tempat pensil. Nah, seperti ini. Nah, dan ini juga contoh dari pemanfaatan sampah. Nah, di sini ini sebenarnya buatan saya tahun lalu, karena ada beberapa kain yang sudah tidak dipakai. Nah, di sini saya membuatnya juga dengan mesin jahit. Kebetulan di sini saya tidak punya mesin jahit, jadi saya tidak bisa mempraktekkan secara langsung. Nah, di sini kita tinggal menjahit bagian-bagian dari kain tadi yang dipotong. Nah, kemudian untuk hiasan ini bisa diambil dari kain lain dan juga dijahit mengikuti pola tersebut. Nah, di sini fungsinya sebagai hiasan ruangan atau semacamnya. Nah, dan juga bisa menyimpan barang atau alat di dalam sini. Nah, jadi kita tinggal menggantung di dinding seperti ini. Nah, juga cukup cantik untuk dilihat. Itu tadi adalah penjelasan dari sampah, metode dan cara menggunakan sampah kembali atau bisa didaur ulang. Nah, saya Bambang Husni. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.